Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Panji Alfian Syahrendra akan melanjutkan pembacaan buku kita yang berjudul Islam dan Sekularisme, Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Saya akan melanjutkan pada bagian catatan pengarang. Catatan pengarang. Buku ini merupakan hasil pengembangan ide-ide yang terdapat dalam paragraf-paragraf sebuah buku lain dalam bahasa Melayu yang diberi judul Risalah untuk Kaum Muslimin, yang saya tulis dan selesaikan selama beberapa bulan pertama pada tahun 1974. Karena berbagai perkara yang menuntut perhatian saya di dalam negara maupun di luar negara, risalah tersebut belum dikirim kepada penerbit. Dalam buku ini, apa yang terkandung dalam bab 3 telah ditulis dan diselesaikan selama bulan Ramadan pada tahun 1394 Hijriah atau 1975, dan disampaikan sebagai suatu ceramah dengan judul yang sama pada persidangan Islam antara bangsa yang diselenggarakan pada bulan April tahun 1976 di Royal Commonwealth Society, London, dalam rangka Festival Dunia Islam yang dirayakan di tempat tersebut pada tahun itu. Makalah tersebut diterbitkan sebagai monograf pada tahun yang sama oleh Angkatan Bela Islam Malaysia atau ABIM, Kuala Lumpur. Dan pada tahun 1978 muncul juga bersama dengan ceramah-ceramah lain yang disampaikan pada kesempatan yang sama oleh berbagai sarjana muslim dalam satu buku yang diberi judul The Challenge of Islam, yang disunting oleh Altaf Ghaffar dan diterbitkan oleh Islamic Council of Europe, London. Seluruh bab lain dari bab 3 dari buku ini dimulai pada bulan Maret 1977 dan diselesaikan pada bulan April dalam tahun yang sama. Selama saya bertugas sebagai sarjana tamu dan guru besar ilmu Islam di jurusan agama University Temple, Philadelphia, Amerika Serikat, dalam musim sejuk dan musim bunga tahun 1976 sampai 1977, apa yang termuat dalam bab 5 pernah disajikan sebagai makalah berjudul Preliminary Thought on the Nature of Knowledge and the Definition of Aim of Education, pemikiran awal tentang hakikat ilmu dan definisi serta tujuan pendidikan, yang disampaikan dalam persidangan dunia pertama tentang pendidikan Islam yang diselenggarakan di kota Mekah pada bulan April 1977. Bersama dengan makalah-makalah pilihan lainnya dari si persidangan itu, akan muncul dalam sebuah buku berjudul Aim and Objectives of Islamic Education, maksud dan tujuan pendidikan Islam, yang disunting dengan pengantar dari saya sendiri dan diterbitkan oleh University Raja Abdul Aziz dan Hodder and Stoughton, London 1979, sebagai salah satu bagian dari siri yang terdiri dari 7 buku. Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, Kuala Lumpur, Desember 1978. Pengantar cetakan kedua. Hampir 20 tahun telah berlalu sejak cetakan pertama buku ini. Namun ide-ide besar yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan Islam bersamaan dengan topik-topik lain yang bersifat intelektual dan menuntut perubahan besar, seperti gagasan tentang islamisasi ilmu pengetahuan masa kini, definisi umum tentang hakikat dan kaidahnya, serta gagasan tentang Universiti Islam. Penjelasan hakikat universiti itu dan pembinaan akhirnya telah dirumuskan lebih awal dalam pertengahan 1960-an. Hal itu dirumuskan, diuraikan, dan disebarkan di Malaysia dan luar negara dalam perkuliahan akademik dan berbagai persidangan, dan juga melalui lebih dari 400 kuliah umum. Ia lahir karena tuntunan dan perlunya pemikiran kreatif dan penjelasan terhadap konsep-konsep dasar berdasarkan tradisi keagamaan dan intelektual Islam, dan atas pengamatan pribadi dan perenungan serta analisis pemikiran sepanjang pengalaman saya mengajar di berbagai universitas di Malaysia sejak 1964. Gagasan-gagasan ini juga telah disampaikan kepada Sekretariat Islam di Jeddah pada awal tahun 1973, dan pada masa yang sama juga mendesak pihak pemerintah untuk mengadakan pertemuan sarjana-sarjana muslim
yang memiliki wibawa untuk berdiskusi dan mempertimbangkan pandangan mereka. Tidak ada keraguan bahwa ide-ide ini telah banyak membantu terlaksananya persidangan dunia pertama tentang pendidikan Islam yang diselenggarakan di kota Mekah pada awal tahun 1977, di mana intisari bab 5 buku ini diterbitkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab dan dibentangkan sebagai sebuah ucap tama keynote address dalam sesi umum. Pada tahun 1980, penjelasan terhadap beberapa paragraf dari bab tersebut yang berkaitan dengan konsep pendidikan dalam Islam dibentangkan dan dibacakan sebagai ucap tama dalam sesi umum dalam persidangan dunia kedua tentang pendidikan Islam yang diselenggarakan di kota Islamabad pada awal tahun yang sama. Sejak masa itu, pada pertemuan persidangan dunia tentang pendidikan Muslim yang diadakan di berbagai kota besar, saya tidak lagi diundang, dan gagasan-gagasan saya diciplak tanpanya disertai pengakuan dan disebarluaskan sejak 1982 oleh para sarjana yang bercita-cita tinggi, para aktivis, penyelenggara pendidikan, dan para wartawan dalam bentuk-bentuk yang rosak hingga waktu ini. Umat Islam mesti diingatkan bahwa para penciplak dan orang-orang yang berpura-pura dan juga peniru yang jahil yang menyebabkan kerusakan dengan menurunkan nilai memaksakannya terhadap orang-orang jahil yang mendorong munculnya orang-orang yang tidak seberapa baik kebolehannya, mediocrity. Mereka menciplak gagasan yang asli untuk dilaksanakan secara terburu-buru dan mendakwa sesuatu yang bukan milik mereka. Gagasan yang asli tidak dapat diterapkan setelah ia rusak. Sebaliknya, sesuatu yang terpuji pada diri mereka menjadi yang patut dicela, dan penolakan mereka akan diikuti oleh kekecewaan yang akan muncul di kemudian hari. Maka dengan cara ini, usaha intelektual yang kreatif dan asli akan senantiasa dirusakkan. Tidaklah menghairankan bahwa keadaan yang muncul akibat daripada hilangnya adab ini juga menyediakan tempat persemaian bagi munculnya golongan ekstremis yang menjadikan kejahilan sebagai modalnya. Oleh karena nilai dan keabsahan, gagasan-gagasan baru dapat dengan baik dikembangkan dan dijelaskan secara wajar oleh sumbernya yang asli. Melalui pemikiran saya sendiri, inisiatif dan usaha yang kreatif, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga melalui pertolongan mereka yang Allah bimbing untuk memberikan bantuannya, saya telah dapat memikirkan dan membentuk sebuah institut antarabangsa yang dimaksudkan untuk mengembangkan lebih lanjut, menjelaskan dan melaksanakan secara tepat gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi kenyataan sepenuhnya. Walaupun perumusan konsep International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) telah dilakukan lebih awal, namun dibuka secara resmi pada tahun 1991. Dan di antara maksud dan tujuan institut ini adalah untuk memikirkan, menjelaskan, dan menerangkan permasalahan keilmuan dan epistemologi yang dihadapi kaum muslim pada zaman ini, untuk menyediakan tanggapan Islami terhadap cabaran intelektual dan budaya daripada dunia modern dan berbagai aliran pemikiran agama dan ideologi, untuk merumuskan falsafah pendidikan Islam termasuk definisi, tujuan, dan objektif pendidikan Islam, untuk merumuskan falsafah sains Islam, untuk menguji makna dan falsafah kesenian dan seni bina arsitektur Islam, dan untuk memberikan panduan bagi islamisasi kesenian dan pendidikan kesenian, untuk menertibkan hasil penelitian dan kajian kami yang dilakukan dari waktu ke waktu supaya tersebar di dunia Islam, untuk mendirikan sebuah perpustakaan yang unggul yang mencerminkan tradisi keagamaan dan keintelektualan sama ada peradaban Islam maupun peradaban Barat sebagai sarana untuk mencapai maksud dan tujuan di atas mereka. Mereka yang paham dan cerdas akan mengetahui apabila mereka merentungkan kepentingan maksud dan tujuan di atas bahwa ia bukan hanya slogan kosong, karena mereka akan menyadari bahwa maksud dan tujuan tersebut mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap masalah sebenarnya yang dihadapi dunia Islam masa ini. Maksud dan tujuan institut di atas tidaklah mudah untuk dicapai, namun melalui usaha bersama para sarjana yang berwibawa dan sudah terbukti kesarjanaan mereka yang akan membincangkan secara seksama seperti suatu organ tubuh yang juga mengakar dalam pendidikan Islam yang asli, dan pada masa yang sama mampu mengajarkan berbagai disiplin ilmu modern.
Kami akan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala berjaya merealisasikan wawasan kami. Meskipun demikian, langkah-langkah yang cukup penting untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut sebenarnya telah terpenuhi dalam berbagai tahapan. Beberapa buku ringkas telah diterbitkan oleh ISTAC yang menggariskan kerangka bagi falsafah pendidikan Islam, termasuk definisi dan maksud serta tujuannya, tentang sains, tentang psikologi dan epistemologi. Juga beberapa karya-karya lain yang keseluruhannya akan digabungkan dalam sebuah karya yang saya percaya menjadi pandangan alam, worldview Islam. Di dalam kerangka pandangan Islam tersebut dirumuskan dari sudut metafisik. Falsafah sains kita dan sains secara umum mestilah berhubungan dan selaras dengan kebenaran. ISTAC telah mulai berjalan sebagai lembaga pendidikan tinggi pasca sarjana yang terbuka bagi sarjana dan pelajar antara bangsa yang terlibat dalam penelitian dan kajian teologi, falsafah, dan metafisik Islam, sains, peradaban, bahasa, serta perbandingan pemikiran dan agama. Perpustakaan yang terpandang dan terhormat telah dibina, yang mencerminkan bidang-bidang yang terangkum dalam maksud dan tujuannya. Dan seni bina ISTAC sendiri adalah perwujudan nyata dari ungkapan keindahan yang bersumber dari telaga ilmu yang kreatif. Buku ini pada asalnya didedikasikan kepada generasi muslim yang sedang bangkit. Kepada merekalah mudah-mudahan buku ini didengar dan dipahami dengan harapan bahwa mereka bersedia dari segi pemikiran ketika masanya tiba bagi mereka untuk bertahan dengan cerdas menghadapi derasnya arus sekularisasi dan dengan keberanian untuk menciptakan perubahan yang diperlukan dalam ranah pemikiran kita yang masih lemas di lautan kebingungan dan keraguan diri. Pensekuleran nilai dan peristiwa yang telah diramalkan akan terjadi dalam dunia Islam telah mulai tampak dengan momentum dan desakan yang makin meningkat. Akibat dari lemahnya kefahaman umat Islam terhadap hakikat sebenar dan kesan sekularisasi sebagai suatu program falsafah. Perlu ditekankan bahwa serangan kita terhadap sekularisme tidak terlalu diarahkan kepada apa yang secara umum dianggap sebagai negara dan pemerintah muslim sekular, namun lebih diarahkan kepada sekularisasi sebagai suatu program falsafah yang oleh negara dan pemerintah muslim sekular tidak semestinya diterima. Pemahaman umum di kalangan kaum muslim tidak ada keraguan lagi hasil dari indoktrinasi oleh konsep-konsep barat, bahwa negara sekuler adalah negara yang tidak diperintah oleh ulama, atau yang sistem perundangannya tidak bersandarkan kepada hukum yang diwahyukan. Dengan kata lain, ia adalah bukan negara teokratik, namun mempertentangkan negara sekuler dengan negara teokratik bukanlah merupakan cara yang islami dalam memahami permasalahan tersebut. Karena Islam tidak terlibat dalam dikotomi antara yang suci dan sacred dengan yang hina, profan. Lalu bagaimana mungkin Islam dapat diletakkan secara bertentangan antara teokratik dengan negara sekular? Negara Islam tidaklah teokratik sepenuhnya dan tidak pula sekular sepenuhnya. Negara muslim yang menyebut dirinya sekuler tidak semestinya menentang kebenaran agama dan pendidikan agama. Tidak semestinya menghilangkan makna ruhaniyah daripada alam tabi'i. Tidak semestinya menolak nilai dan kebaikan keagamaan dalam hal politik dan urusan manusia. Namun, proses falsafah dan saintifik yang saya sebut sekularisasi perlu melibatkan pelucutan makna ruhaniyah daripada alam tabi'i. Penghapusan kesucian dan kewibawaan agama daripada politik dan hal ehwal manusia. Penghapusan kesucian dan kemutlakan nilai-nilai daripada pikiran dan tingkah laku manusia. Ingatlah bahwa kita adalah umat yang tidak terbiasa dan tidak dibenarkan untuk kehilangan harapan dan kepercayaan diri. Maka tidak mungkin bagi kita untuk melakukan sesuatu melainkan bertengkar sesama kita sendiri dan meneriakkan slogan kosong dan aktivitisme yang negatif. Sementara kita membiarkan cabaran zaman yang sebenarnya melanda kita tanpa perlawanan yang positif. Cabaran yang sebenarnya adalah yang bersifat intelektual, dan perlawanan positif mesti ditingkatkan melalui kekuatan benteng yang bukan hanya bersandarkan kepada kekuatan politik, namun kekuatan yang didasarkan pada ilmu yang benar. Kita sekarang berada sekali lagi di persimpangan jalan dalam sejarah, dan kesadaran terhadap identiti Islam mulai menyingsing dalam kesadaran kaum muslimin yang baru bangkit.
Hanya jika kesadaran berubah menjadi kebangkitan yang sepenuhnya dengan bantuan matahari ilmu, maka di sana akan muncul di kalangan kita, sama ada lelaki maupun perempuan, dengan kematangan ruhaniah dan intelektual, serta integriti mereka yang akan dapat memainkan peranan mereka dengan kebijaksanaan dan keadilan dalam menjunjung tinggi kebenaran. Orang-orang ini akan mengerti bahwa mereka mesti kembali kepada guru-guru terawal dalam tradisi keagamaan dan intelektual Islam yang telah dibina di atas dasar yang suci, yaitu kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan belajar daripada masa lalu dan dapat membekalkan diri secara ruhaniah dan intelektual untuk masa hadapan. Mereka akan menyadari bahwa mereka tidak perlu menciplak dan meniru apa yang telah dicipta oleh peradaban barat yang modern dan sekular, tetapi mereka mesti mendapatkan kembali dengan mengarahkan ilmu kreatif, kemauan, dan daya khayalan mereka sendiri. Mereka mesti mendapatkan kembali apa yang hilang daripada umat Islam, tujuan hidup mereka, sejarah mereka, nilai dan kebaikan yang terkandung dalam sains mereka sendiri. Karena apa yang telah hilang tidak akan dapat dicapai melalui peniruan yang membuat tuli dan teriakan slogan kosong dengan bunyi bising pembangunan yang memekakkan. Mereka akan paham bahwa pembangunan tersebut tidak mesti melibatkan kesucian Islam dengan fakta-fakta dari peristiwa-peristiwa masa kini yang telah jauh menyinggung dari jalan yang benar. Dan mereka akan memahami dan merumuskan definisi dan konsep mereka sendiri tentang pemerintahan dan hakikat pembangunan yang sesuai dengan tujuan Islam. Kemunculan mereka tidak hanya bergantung kepada perjuangan jasmani saja, tetapi lebih kepada pencapaian ilmu yang benar, kepercayaan diri, dan wawasan yang berani yang akan mampu menciptakan perubahan besar dalam sejarah. Syed Muhammad Naqib Alatas, Kuala Lumpur, 27 Muharram 1414, 17 Juli 1993. Mungkin hanya ini yang dapat saya bacakan. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada bab 1, latar belakang Kristiani Barat masa kini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.